kita masih berdelapan nih. Oke. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini apa kabar? Luar biasa tetap. Luar biasa baik. Oh, terima kasih Bu Christine dan Pak Simon. Memang anak-anak Tuhan yang luar biasa setiap pagi berkumpul bersama di sini. Masih tetap semangat, sukacita, ada semuanya bersama kita ya. Karena Tuhan Yesus sungguh baik. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kembali kita bersama-sama memuji serta menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita bisa hadir, kita bisa dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Kita bisa tampil bersama-sama di tempat ini. Tuhan Yesus memang sungguh baik buat kita. Baik, saudaraku, selamat datang kembali di Genuine Worship Podcast dalam Morning Praise and Worship. Pagi hari ini mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan memuji bersama-sama yang dipimpin oleh Pak Hendra Halim. Kita akan mendengarkan pesan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Bendris. Shalom, selamat pagi Pak Bendris. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, bro. Wow, berarti udah breakfast ya Pak Bendris ya pagi hari ini ya? Telur setengah matang. Oh, mantap. Mantap. Baik. Awet muda ya. Pagi hari ini ada pesan Tuhan yang perlu saya sampaikan, yaitu tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, dan baiklah kita akan memulai saja persekutuan kita dan kita akan buka dalam doa. Pak Simon boleh bantu buka dalam doa, silakan. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa kemuliaan, keagungan yang Maha Kudus, segala puji syukur kami sembah. Kami haturkan ucapan syukur dan terima kasih atas penyertaan dalam kehidupan kami. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, Kau demikian baik, buat kami semangat untuk bermazmur, menyembah muliakan nama-Mu. Urapi Evangelis Bendris Tajuno dalam penyampaian firman-Mu, sabda-Mu ya dan amin. Beri kekuatan, beri kemenangan dalam melewati hari-hari ke depan yang menguatkan imun tubuh dan menambahkan iman yang lebih percaya akan segala kuasa dan mujizat-Mu kepada kami. Berkati juga Tuhan Yesus Pak Endro dan juga Pak Hendra, semua yang ada dalam virtual Zoom, baik yang di luar virtual Zoom yang mendengarkan dan di YouTube semua, agar kami terus dikuatkan, agar firman-Mu dimeteraikan dalam roh dan loh jiwa kami, dan kami terus bersandarkan pada Engkau, berharap kepada Engkau. Segala permasalahan, segala problema akan dapat kami lalui dengan kuasa-Mu yang Maha Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup yang kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Simon. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Datang ke hadirat Tuhan, memuji Dia. Jangan berdiam diri, mari bersama memuji Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan
kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, kami datang Tuhan pagi ini hanya untuk menyembah-Mu melalui pujian, melalui firman-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu.
bagaikan emas yang murni, perisai perlindungan keselamatan kami. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terukur kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terukur kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terukur kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terukur kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terukur kesetiaan-Mu dalam hidupku. Oleh
Oleh sebab itu kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kau begitu baik, sangat baik terhadap kami. Kasih setiamu mengampuni segala kesalahan kami. Bapa, dalam tetap hadirat-Mu, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya melalui firman ada kekuatan yang baru buat kami. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pertolongan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Mendris. Iya, saya buka mute-nya dulu. Ya, salam Bapak Ibu. Ya, kita sebelum memulainya, kita berdoa dulu. Kita satukan hati dalam doa. Allah Bapa kami, Allah Bapa kami yang agung, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus. Kebenaran-Mu adalah mutlak ya Bapa. Kebenaran-Mu adalah paripurna ya Bapa. Pagi ini kami anak-anak-Mu yang berkumpul di sini ingin mendapatkan kebenaran-Mu. Walaupun hanya sebagian, tetapi kami tahu Roh Kudus akan melengkapinya di dalam kehidupan kami. Bapa, izinkanlah hamba untuk berbicara, membawakan sebagian daripada firman. Urapilah hamba, urapi juga saudara-saudara yang ikut Zoom.
Sehingga apa yang hamba ucapkan itu benar-benar keluar dari hati. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ini judul saya lagi bingung, benar-benar saya bagaimana mengartikulasikan judul ini dalam bahasa sehari-hari. Jadi saya mohon maaf, mari kita konsen, kita belajar. Oke, saya coba share. Ya. Pagi ini saya ambil judul Teologi Vera. Apa itu teologi Vera? Tetapi sebelum kita memulainya, kita baca dulu satu ayat yang sudah saya catat, yaitu dari kitab Yehezkiel 18 ayat 9. Demikian bunyinya. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar dan pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita mulai belajar. Apa itu teologi? Dan satu kata per kata kita coba membahas. Ya, teologi adalah belajar mengenai Allah, sifat-sifatnya, dan hubungannya dengan manusia dan alam semesta. Itu pernyataan dari seorang teolog baptis berbangsa Amerika yang bernama Stanley James Green, yang hidup pada tahun 1950 sampai 2005. Jadi baru kira-kira 17-18 tahun yang lalu meninggal. Nah, itu definisi teologi. Nah, apa maksudnya dengan teologi Kristen? Ya, jadi teologi Kristen adalah merefleksikan dan mengartikulasikan kepercayaan mengenai Allah dan dunia di mana orang Kristen sebagai bagian pengikut Yesus Kristus. Utamanya berkaitan dengan pemikiran mengenai ketuhanan Yesus. Nah, itulah teologi kekristenan. Lebih kita persempit lagi. Nah, apa makna vera? Apa artinya vera? Itu iman, kepercayaan, benar, sejati, dan musim panas dalam bahasa Yunani. Jadi teologi vera adalah bagaimana kita merefleksikan dan mengartikulasikan iman kepercayaan yang sejati mengenai Allah, yang berkaitan dengan pemikiran Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa makna daripada refleksi? Apa arti dari KBBI? Ya, dikatakan bahwa merefleksi itu adalah menggambarkan, memikirkan, mempertimbangkan. Jadi ini orangnya nih belum keluar nih, kita nih, ya, yang akan berteologi, ya. Jadi kita refleksikan, ya, kita gambarkan, kita pikirkan, dan kita mempertimbangkannya untuk menyampaikannya. Nah, penyampaian itulah yang dimaksud dengan mengartikulasikannya. Artikulasi artinya kita katakan, kita ucapkan, kita eja, kita lafalkan, dan sebagainya. Nah, itu maknanya. Oke? Kita pikirkan, kita ucapkan iman dari kepercayaan yang sejati mengenai Allah, ya, yang pada intinya kita sebagai orang Kristen, yaitu berkaitan dengan Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita mengaktualisasikan ini? Nah,
ada 3 cara, ada 3 ya, teologi vera itu terdiri dari 3, yaitu ortodoksi, ortopraksi, ortopati, atau ortolatria. Apa maknanya? Apa artinya? Ya. Jadi ketiga ini harus menyatu, nggak boleh dipisah sebenarnya. Ya, dalam tindakan kehidupan kita, terutama hamba-hamba Tuhan dan kita pengerja-pengerja, pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Nah, apa artinya? Ortodoksi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ortos itu benar, doxa dari akar kata dokeo adalah pikiran, pendapat, atau dugaan. Jadi menurut KBBI, ortodoksi adalah berpegang teguh pada peraturan dan ajaran resmi, misalnya agama, kolor, ini budaya maksudnya, atau berpandangan kuno. Kita tahu kalau kita menyebut saudara-saudara kita yang lahir lebih dulu dalam kekristenan, kita sebut itu adalah ortodoks. Ya, jadi kita anggap itu pandangan kuno di dalam banyak yang beranggapan begitu, bukan kita yang berpikiran bahwa oh itu ajaran-ajaran yang lama, ajaran-ajaran yang zaman awal gitu. Jadi ortodoksi itu adalah ajaran lurus atau ajaran benar tentang Allah yang hanya, nah di sini kuncinya sebenarnya, yang hanya bersumber kepada Alkitab. Jadi ortodoksi atau kita berbicara, kita mengambil sumber-sumber apa yang akan kita ucapkan, itu bersumber kepada Alkitab. Itulah yang dimaksud dengan ortodoksi. Sementara sebelum saya uraikan nanti ini, kita masuk apa itu ortopraksi. Orto udah sama dengan tadi itu. Orto adalah benar. Orto adalah benar. Praksi itu adalah tindakan. Ya, tindakan tetapi yang benar. Berdasarkan kebenaran Allah. Bila tadi sumber daripada pengajarannya, sumber daripada firman adalah Alkitab, sekarang orangnya harus bertindak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Sementara ortopati ini menyangkut ujian, penyembahan, sehingga bisa membangun hubungan yang intim dengan kebenaran Tuhan. Atau dalam pribadinya, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya lanjutkan. Ya, bagaimana kita mewujudkan ortodoksi ini? Nah, di dalam hal ini saya ada catat 3, mungkin ada lebih, tetapi di sini ada 3 yang catatan. Untuk mewujudkan ortodoksi harus berdasarkan kepada satu, pengertian yang benar, pengetahuan yang benar, dan pengajaran yang benar. Jadi pengertian dahulu. Kita harus mengerti dulu apa yang akan kita ucapkan, bagaimana kita menyampaikan sehingga orang dapat menerimanya. Dan itu harus disertai dengan pengetahuan. Ya, kadang-kadang, wah itu dia pandai begini, jangan, sekali-kali jangan coba ini. Pengetahuan itu diperlukan, itu adalah hikmat. Jadi Bapak Ibu harus berpengetahuan. Ya, sebab itu adalah hikmat dari Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 8. Ya. Hikmat dan pengetahuan itu adalah karunia pertama dari 9 karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga adalah pengajaran yang benar. Sebab perintah amanat agung di dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan
ajarlah mereka. Jadi ada pengajarannya. Nah, puji Tuhan malam hari ini, pagi ini kita coba belajar. Ya, itu adalah bagian daripada kekristenan kita. Ya. Jadi di sini saya tulis pengetahuan yang benar. Kita bahas satu persatu. Ya, pengertian yang benar. Rasul Paulus menggambarkan keadaan jemaat di Roma. Mereka sungguh-sungguh giat, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab mereka tidak mengenal kebenaran Allah, mereka mendirikan kebenarannya sendiri. Ya. Sebagai bagian dari penegakan ortodoksi, Roma 10 ayat 1-3 berbicara tentang giatnya orang-orang Yahudi dalam melaksanakan Taurat, tetapi sayangnya mereka tidak memiliki epignosis, itulah pengertian yang benar. Hal tersebut tampak saat mereka menginterpretasikan Taurat senantiasa menggunakan eisegesis ketimbang eksegesis. Waduh, ini timbul lagi bahasa ininya nih, bahasa teologi. Pelan-pelan saya akan coba terangi. Ya. Kita baca Roma, ya. Jadi ini menceritakan orang-orang Yahudi yang hidup mereka adalah berdasarkan Taurat, tetapi sudah menjadi Kristen. Ajaran-ajaran budaya Taurat itu masih dibawa di dalam kekristenan. Ini maksudnya di situ. Mereka tahu, mereka mau berbuat baik, ya, tetapi caranya tidak sejalan dengan ajaran atau teladan yang diberikan Kristus. Inilah doa daripada Rasul Paulus. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini doa Paulus. Inilah yang akan diajarkan Paulus. Dia membuka pengertian mereka. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka ada di pikiran mereka, mereka mencari pembenarannya di dalam kitab suci. Itulah eisegesis atau exegese. Exegese. Ya, jadi waktu itu orang-orang Yahudi percaya kepada Allah, pencipta alam dan alam semesta, tetapi tidak percaya kepada Kristus. Sehingga Paulus bekerja begitu keras untuk mengorbankan begitu banyak hal untuk mengajar mereka tentang Kristus. Sehingga mereka yang sudah percaya pun awalnya masih mengintervensi ajaran-ajaran Paulus dengan menginterpretasikan Taurat ke dalamnya. Sehingga hal ini adalah eisegese daripada exegese. Jadi bila pikiran kita bawa, kita cari pembenarannya di dalam Alkitab, itulah eisegese. Tetapi bila yang terdapat atau yang dituliskan oleh firman, itu yang kita keluarkan, itu yang kita ucapkan dengan kebenaran firman, itulah eksegese. Jadi kalau tadi ini yang dari luar kita bawa, keinginan kita bawa, kita minta Alkitab membenarkannya. Ya, kita nggak usah sebut banyak, kadang-kadang budaya yang diadopsi, ya, dan itu mereka cari ayat untuk membenarkan itu di dalam ajaran yang sering kita lihat. Jadi, exegese berasal dari bahasa Yunani exegomai, yang seperti harafiah berarti menggali keluar,
atau memimpin keluar. Ya, contohnya Yohanes 1 ayat 18. Ya. Yang bunyinya demikian. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Kadang kita dengar orang, oh saya melihat Allah. Dan untuk membenarkan itu dia suka berbicara, oh ini ayatnya, ini itu. Tapi maknanya di sini sebenarnya mau lihat Allah. Allah yang sesungguhnya kamu nggak mau lihat. Atau mau lihat Allah yang sesungguhnya dalam wujud manusia, lihat Yesus. Ya. Lihatlah Yesus, Yohanes 14 ayat 9, aku dan Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, bagaimana? Jadi jangan kadang-kadang aku mendengar suara Tuhan. Nah, ini harus kita pahami dulu. Kalau nanti kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 37, Yesus berkata, ini di dalam Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Jadi suara Bapa itu tidak pernah didengar. Ya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini firman Tuhan yang berbicara. Nah, bagaimana kita mengeksegese ini? Di sini perlu hermeneutik. Ya. Jadi, sementara eksegese, saya lanjutin, kebalikan dari eksegese, yakni seseorang penafsir membawa atau memaksudkan suatu ide asing ke dalam teks tertentu yang tidak dimaksud oleh teks tersebut. Jadi hal ini terjadi karena penafsir di dalam memahami teks dipengaruhi oleh asumsi atau pandangan teologi tertentu, memaksakannya untuk menafsir teks tertentu agar sepaham dengan apa yang diinginkannya. Jadi itu yang banyak kita lihat. Contoh, kita ambil contoh lagi. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Apa makna penolong yang lain? Kalau kita hanya baca segitu saja, oh itu orang. Tidak. Nah, ini harus kita eksegese, ya, harus kita tafsir. Jadi penolong, kita kembali kepada bahasa aslinya. Penolong yang lain dalam bahasa aslinya ditulis allos parakletos atau alon parakleton, yang bermakna sebagai pengganti, yang sejenis. Dalam hal ini Yesus Kristus, yaitu roh kebenaran. Nanti kalau kita baca ayat 17 dan ayat 26-nya. Jadi ini bukan menunjuk kepada seseorang tokoh dalam sejarah. Nah, ingat, di sini oleh Rasul Yohanes ditulis dalam bahasa aslinya ada kata allos parakletos. Nah, saudara kita sebelah suka bilangnya periklitos. Periklitos itu yang diutus ya kalau nggak salah. Jadi itu menuju kepada Muhammad. Ya, mereka mengatakan bahwa Yohanes salah nulis, itu harusnya periklitos. Tapi bukan. Mereka tidak tahu bahwa di sini ada satu kata allos atau alon. Ya, apa maknanya? Ya, bila Yohanes menulis Euteros parakletos, itu artinya pengganti yang tidak sejenis, ya, yang bisa berlain jenis. Jenis dalam hal ini bukan kelamin, ya. Jadi bisa benda. Jadi misalnya buah-buahan dengan meja itu sudah beda, ya, sejenis buah-buahan. Nah, tapi kalau oleh Yohanes dipakai kata alon, alon itu artinya bermakna pengganti tetapi yang sejenis.
Kalau tadi dia pakai buahan misalnya apel, yang sejenisnya apa? Buahan juga. Kita nggak uraikan secara ini ya, secara teknologi. Pokoknya kita ambil makna sejenisnya. Jadi secara hermeneutik jelas terlihat bahwa Yesus sendiri sangat memperhatikan ortodoksi. Seperti yang kita jelaskan nanti di bawah ini lagi, ya. Nah, jadi contoh-contoh begini memerlukan satu pemahaman hermeneutik. Itu makanya kita harus mengerti. Nah, khotbah Yesus di bukit adalah pembalikan dari eksegese kepada eksegese, ya. Di dalam Matius 16 ayat 11, Yesus berkata demikian. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ini berbicara ragi, kalau kita pahami, wah ini Yesus berbicara roti. Padahal maknanya apa di ayat 12? Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa maksudnya supaya mereka bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Ya. Jadi Yesus mengingatkan kita harus paham, orang Farisi kalau berbicara ahli kitab, ya. Orang Saduki juga ahli kitab. Saduki ini turunan dari Zadok. Zadok itu adalah imam besar turunan daripada Lewi. Lewi Harun itu turun imam besarnya nanti Zadok. Zadok inilah yang mengurapi Salomo. Nah, turunannya ini, ahli-ahlinya ini disebut Saduki. Ya. Dan itu nanti perumpamaan ini kita bisa baca di dalam Matius 16 ayat 11 sampai 23. Terlalu panjang nanti kalau saya bacakan. Dan satu lagi, Yesus juga mengatakan apa makna pengertian. Di dalam Matius 13 ayat 13, Yesus berkata demikian. Itu sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Dan mendengar, mereka tidak mendengar. Ini kurang ini. Oh, ini ketutup, maaf. Nggak bisa. Ya, oke. Matius 13 ayat 13. Jadi maksudnya itu sekalipun mereka melihat, kita ini melihat ya, dan mendengar apa yang, tapi kita tidak mengerti. Nah, Yesus menginginkan, ayo lihat, dengar, mengerti. Jadi di sini dibutuhkan pengertian. Pengertian itu bagaimana kita menjelaskan kepada orang sehingga mereka mengerti. Nanti dilanjutin aja sendiri baca ya. Dari Matius 16 ini cerita mengenai orang Farisi tadi sampai dengan ayat 23. Ayat 23 ini sebenarnya berbicara mengenai Petrus. Ya. Matius 16 ayat 21 sampai 23. 21 itu pertama kali Yesus memberitakan mengenai penderitaannya, bahwa dia akan ditangkap oleh tua-tua, akan disalib. Di sana belum dikatakan salib, tetapi akan dibunuh. Nah, waktu Yesus mengucapkan itu di Yerusalem, Petrus langsung menarik tangan Yesus. Mengatakan, ya Tuhan, semoga ini tidak terjadi kepadamu. Jadi Petrus menunjukkan bahwa dia akan membela tuannya. Ya. Nah, secara pikiran manusia itu bagaimana kita akan membela guru kita. Tetapi apa kata Yesus kepadanya? Ya, begitu narik, Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis." Coba bayangkan, Yesus punya murid Petrus yang disayanginya, ya, yang nanti akan menjadi orang yang membangun gerejanya, yang meneruskan pengajarannya, dikatakan iblis sama Yesus. Nah,
baca di selanjutnya nanti di ayatnya dikatakan, kamu Petrus tidak mengerti maksud Allah. Inilah pertama kali Yesus mengumumkan penderitaannya. Itu ada 4 kali. Ya. Nanti bisa sendiri. Dibaca sendiri, ada di Matius 17 ayat 21, ada di Matius 20 ayat 15-16, ada di Matius 26 ayat 1-2. Kita lanjut. Bila tadi tetap Tuhan menuntut kita adalah mengerti. Ada pengertian. Nah, selanjutnya kita harus punya pengetahuan. Pengetahuan yang mana? Pengetahuan yang benar. Ya. Rasul Paulus sendiri menekankan perlunya ortodoksi. Kita tahu tadi ortodoksi itu adalah pengertian yang benar, pengetahuan yang benar, dan pengajaran yang benar. Ya. Jadi di sini Rasul Paulus sendiri menekankan pentingnya memiliki ortodoksi. Dalam Filipi 1 ayat 9, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah di dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jadi Paulus sendiri ya, ingin kita ya, memiliki pengetahuan. Dalam Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi bila kita memiliki pengertian, kita memiliki pengetahuan, kita akan berubah secara otomatis. Nah, bagaimana bagi mereka yang melakukan pengerusakan terhadap ortodoksi akan menerima konsekuensinya? Ya. Matius 18 ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Barang siapa yang menyesatkan dari anak-anak kecil ini. Jadi pengetahuan ini penting kita sampaikan. Dan masih ada lagi, saya pernah misalnya mengenai Yeremia 17 ayat 11. Ya. Kita baca, maaf saya buka dulu. Ini kebetulan langsung ingat. Yeremia 17 ayat 11. Yeskiel, maaf. Saya salah. Kok saya lupa. Yesaya. Ya, ini dikatakan bila kamu meninggalkan ajaran Tuhan, ya, nanti saya cari ayatnya, maaf. Bila kamu meninggalkan ajaran Tuhan, ya, kamu akan dipermalukan. Tapi bila kamu menyimpang, ya, kamu akan dilenyapkan. Nah, makna-makna begini jangan menyimpang dari apa yang sudah digariskan Tuhan. Yudas 1 ayat 5 juga menyatakan, itu lebih ini lagi ya. Di Yudas juga ada maaf. Ya. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, ini maksudnya ajaran Kristus, aku ingin mengingatkan kamu bahwa Aku mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Jadi ini mengingatkan kita supaya kita jangan menyimpang dari ajaran Tuhan. Itu akan dipermalukan, dilenyapkan, dan seterusnya. Jadi pentingnya kita memiliki pengetahuan. Ya. Di dalam Matius 23 ayat 15 ini juga jadi satu buat kita untuk merenungkan ini, ya.
Celakalah kamu, hai orang ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin saya cerita dikit, beberapa hari yang lalu ada seksi Yahwa datang kepada saya, dan kebetulan dia ngajarin saya mengenai Filipi 1 ayat 9 yang kita baca tadi. Nah, sebelum dia lanjutin, saya juga ulangin. Tadi dia suruh saya baca, sekarang saya suruh dia juga baca. Pak, baca Matius 13 ayat 13. Jadi pengertiannya sama. Nah, Bapak membaca tidak mengerti, tapi saya membaca mengerti. Langsung belum sampai 5 menit dia bilang, Pak, saya permisi sebab kami diwajibkan hanya 5-10 menit dan saya harus ke tempat yang lain. Jadi itu bukti bahwa bila kita tahu, pengetahuan itu akan sangat merubah kita. Saya baru belajar 3 tahun, Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas arahan dari Pak Pang. Itulah bentuknya. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu pengajaran yang benar. Pengajaran yang benar itu harus berpedoman dogmatis yang bersumber dari Alkitab. Sesuai dengan ortodoksi yang kita bicarakan tadi, pemimpin di gereja sebaiknya memiliki latar belakang teologis atau minimal memiliki kecakapan formal berteologi. Dan inilah yang disebut kebenaran yang kristosentris. Jadi bagaimana? Apa itu pengajaran yang bersumber dari dogmatis itu? Ya udah jelas. Bila Yesus memberikannya kepada murid-muridnya, dan pengajaran kita bersumber dari Kristus dan rasul-rasul atau bapak-bapak gereja. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Ya, apa yang kita lakukan supaya kita untuk bisa belajar untuk itu. Ya, ini perintah Yesus kepada mereka bahwa mereka jangan kemana-mana dalam peristiwa nanti. Nggak lama lagi terjadi peristiwa Pentakosta ini sebenarnya. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di dalam Yesaya 8 ayat 20, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Artinya tidak ada terang buat kehidupan orang itu. Lukas 4:32, mereka takjub mendengar pengajaran-pengajarannya sebab perkataannya penuh dengan kuasa. Bila kita mengatakan, mewartakan kebenaran-kebenaran Tuhan itu yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berbicara dengan penuh kuasa. Mana Roh Kudus akan melengkapi itu sehingga kita berbicara orang benar, kita penuh dengan kuasa. Bapak Ibu, saya lanjutin sedikit, saya singgung mengenai pengetahuan hermeneutik. Nah, bagaimana kita menafsir? Hermeneutik itu adalah menafsir. Ya, bila kita membaca satu ayat, ya, bagaimana kita memahaminya, bagaimana kita mengertinya, bagaimana kita punya pengetahuan untuk itu supaya kita bisa mengajarkan. Nah, ini diperlukan pengertian pembelajaran hermeneutik. Nah, inilah yang sedang diajarkan oleh Pak Samuel Pang. Ya, dimulai dari kitab Kejadian. Itu adalah pengajaran hermeneutik. Dan dari kemarin, dari pertanyaan-pertanyaan dari grup, ya, pemahaman setiap orang memang beda-beda. Dia pikir bahwa apa yang diajarkan Pak Pang ini adalah seperti biasa, orang khotbah. Tidak. Ini pengertian hermeneutik. Pak Pang mengupas. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi, ini lebih kurang hampir 1 jam. Pengetahuan hermeneutik di sini diuraikan oleh Pak Pang, apa itu langit? Langit dalam bahasa aslinya apa? Apakah langit yang kita lihat sekarang ini yang dijangkau oleh mata kita,
atau langit yang lain. Kalau nanti saya ingat dengan kisah Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 2, dia diangkat ke langit ketiga. Langit. Akhirnya dia katakan, saya diangkat ke surga. Makanya surga ada di atas, di langit. Di langit mana? Di bawah cakrawala kita ini? Tidak. Jadi dijelaskan oleh Pak. Jadi langit itu adalah di atas cakrawala kita ini. Dan bumi pada waktu itu ada di mana? Di salah satu planet yang ada di atas langit itu. Nah, itulah pelajaran hermeneutik. Jadi memahami itu perlu, ya, pemahaman. Nah, hermeneutik itu untuk menafsirkannya itu kita berpatokan kepada secara umum atau secara khusus. Ada dua, ya. Hermeneutik umum adalah langkah-langkah yang dapat diterapkan pada semua kitab di dalam Alkitab. Contoh tadi Ibu Liana atau siapa? Saya lupa yang pertama bertanya mengenai besi menajamkan besi. Itu kalau kita menafsirkannya cukup dengan hermeneutik umum. Ya, besi dengan besi digosok dan jadi tajam. Manusia kalau saling menasehati dan mau kita terima, kita juga bertambah berpengetahuan, bertambah mengerti. Itu umum. Nah, bagaimana dengan khusus? Adalah penafsiran yang merujuk kepada langkah yang hanya bisa diterapkan sesuai dengan jenis sastra dari teks yang hendak ditafsir. Bapak Ibu yang terkasih, ya, Alkitab ditulis oleh orang-orang Yahudi. Dan terjadinya atau ceritanya itu dalam lingkup budaya Yahudi. Nah, bila ada sesuatu yang kita baca, kita tidak mengerti, kita harus pahami dulu budaya di mana kejadian ini berlaku. Di mana kejadian ini terjadi. Di sini perlu pemahaman-pemahaman khusus budayanya, sastranya. Ya. Dan untuk membantu itu kadang-kadang kita menemukan, dibantu lagi oleh arkeologi. Penemuan-penemuan peninggalan zaman itu. Jadi sehingga kita bisa memahami, kita bisa menafsir kejadian yang ribuan tahun yang lalu tidak sama dengan pemikiran kita sekarang. Tetapi kalau kita kita bisa memahami sejarahnya, sastranya, hermeneutik penafsiran kita itu akan jauh lebih tepat. Ya. Saya pernah bawa di sini mengenai Hagar, ya. Bagaimana saya katakan kita bisa pahami enggak, ya, demikian sadisnya Sarah, ya. Hagar lagi sedang hamil diusir. Coba, ada apa di sana? Kalau kita pikirkan secara akal kita di zaman ini, mungkin kita bilang sadis benar nih si Sarah. Tetapi dari peninggalan sejarah, dari prasasti Nusik, dari budaya-budaya mereka pada masa itu, kita bisa tahu bahwa itu memang budaya mereka. Mengapa? Ada undang-undangnya, kalau enggak ada begini, ada. Nah, itu tadi saya pernah jelasin. Ya. Nah, kita ambil contoh hermeneutik umum. Ya. Analisis leksikal atau sintaksikal adalah studi tentang makna kata-kata secara individual. Leksikologi. Dan cara kata-kata itu digabungkan sintaksis untuk menentukan makna yang dimaksud penulis lebih akurat. Hal ini penting, makna yang dimaksud penulis Alkitab dikomunikasikan melalui kata-kata yang disusun dengan cara tertentu. Jadi hermeneutik umum, kita baca, kita mengerti. Ya, agak meningkat sedikit, yaitu leksikal atau cari bahasa aslinya. Ya, digabungkan jadi kita akan. Jadi analisis leksikal, sintaksikal perlu, karena tanpa itu kita tidak memiliki jaminan yang valid bahwa penafsiran kita adalah makna yang ingin disampaikan Allah melalui penulis Alkitab. Dan kita juga tidak memiliki dasar untuk berkata bahwa penafsiran Alkitab kita lebih valid daripada penafsiran kelompok bidat kata-kata disusun yang lain. Yohanes 4:16 ayat 18 ya. Ini pernah saya sampaikan. Ya,
ini mengenai wanita Samaria. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan tidak ada yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi berdasarkan Alkitab, kita mengeksegese makna dari suami. Kita mengerti bahwa Yesus menegur orang Samaria yang telah menyembah, maknanya adalah engkau telah menyembah 6 ilah-ilah lain. Makna suami itu, arti suami itu kiasan yang disampaikan Yesus itu adalah ilah-ilah. Dan Yesus datang menjumpai mereka untuk kembali kepada penyembahan Allah yang benar, yaitu yang membawa keselamatan yang datang dari orang Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Nanti ayat 24-nya Yesus menerangkan bahwa Allah itu adalah roh. Saya lanjut. Demikian juga makna waktu Yesus menangisi ya kota Yerusalem. Yesus bukannya menangisi bagi dirinya, melainkan bagi Yerusalem dengan kehancuran bait Allah yang terjadi pada tanggal 5 Oktober 70 Masehi oleh Jenderal Titus atas perintah Raja Antiochus IV Epifanus pengganti Kaisar Nero. Jadi kita di sini sebenarnya Yesus menangisi melihat kota Yerusalem yang akan datang akan hancur. Tetapi di dalam Lukas dia mengatakan dalam 3 hari ya aku nanti akan membangun kembali. Jadi maknanya 3 hari dia dikuburkan, 3 hari dia setelah 3 hari dia bangkit dari kematian. Itulah bait Allah yang dia bangun. Ya, saya tinggal 2 slide lagi. Jadi untuk ortodoksi sudah cukup. Nanti tinggal sampai di sini. Dan nanti untuk lanjutannya ortopraksis dan ortolatria kita sambung di lain waktu. Nah, selain bentuk hermeneutik tadi, ada lagi hermeneutik bangsa Yahudi. Ya, hermeneutik Yahudi itu apa? Secara singkat dapat dikatakan bahwa untuk menafsirkan kitab suci Alkitab kita berpedoman kepada 4 macam tingkat agar penafsiran itu sempurna. Ini gaya Yahudi ya. Yang pertama adalah peshat. Ya. Penafsiran secara harafiah, kata per kata. Jadi baca kita sudah langsung ngerti. Ya. Tetapi ada rematch-nya di sana. Apa itu rem? Menafsirkan berdasarkan apa makna yang tersirat di dalam sana. Apa yang tersirat di dalam kata-kata itu. Seperti tadi misalnya kan, gitu membaca suami. Tapi yang tersirat di sana arti mendalamnya apa? Itu bukan adalah suami yang sebenarnya. Dan setelah itu ada tingkat atasnya lagi, yaitu derus. Derus itu kita selidiki, kita cari makna yang lebih dalam lagi. Ya. Dengan cara dari ditunjang oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah sod. Ada makna misteri yang tidak tampak. Adanya rahasia Tuhan di sana. Jadi kalau kita baca Yohanes 4 tadi, ya makna misterinya di situ apa? Yesus sebagai orang Yahudi, sebagai Tuhan datang kepada orang Samaria mengatakan, ini loh Tuhan itu ada di hadapan kamu sekarang. Dia datang untuk menyelamatkan kamu. Dengan keselamatan yang datang padanya, kamu akan memiliki surga. Jadi hermeneutik Yahudi ini dari kata peshat, remat, derus, dan sod, singkat PRDS, inilah timbul kata pardes yang artinya surga. Jadi penafsiran itu dari tingkat dasar itu akan membawa kita kepada surga atau kebenaran yang oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi semua Alkitab, isi Alkitab itu mengarah kepada Kristus. Jadi Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia memperingatkan pentingnya ortodoksi atau ajaran tentang Allah yang harus bersumber dari Alkitab. Saya kutip 2 ayat. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuk lagi. Jadi apa yang sudah diajarkan,
jika menyimpang dari ajaran yang bersumber daripada Bible, dia akan terkutuk. Ya, itu menyimpang. Dan seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Dalam 1 Korintus 15 juga kita bisa baca. Malaikat sekalipun, kata Paulus. Ya, inilah makna daripada ortodoksi. Bagaimana kita harus bersumber dengan ortodoksi, dengan Bible itu. Ya, itu dengan harus kita punya pengertian, kita harus punya pengetahuan, dan kita wajib untuk mengajarkannya. Nah, untuk ortopraksi dan ortolatria kita sambung di lain waktu, sebab ini sebenarnya satu kesatuan. Kalau ortopraksi itu adalah kelakuan. Perbuatan itu merupakan juga merupakan kita penginjilan kita. Ya, saya kasih contoh. Yusuf, cerita Yusuf. Ya, apakah kita pernah mendengar di dalam Matius Yusuf pernah berkata satu kali itu? Tidak. Yusuf di dalam Matius 1, 20 dan 21, malaikat berbicara, jangan kamu ceraikan Maria, sebab dia mengandung dari Roh Kudus. Dijawab oleh Yusuf, tidak Bapak Ibu. Ya. Di dalam Matius 2, 13-14, datang perintah, sekarang engkau pergi ke Mesir. Yusuf berbicara, tidak. Dan yang terakhir, di dalam Matius 26, Matius 2, 21, 22, kembali, kata Yesus, kata malaikat, dan dia kembali. Satu kata pun kita tidak pernah mendengar apa yang diucapkan Yusuf. Tetapi apa yang dilakukannya, itu menjadi pelajaran buat kita. Tanpa kata-kata pun, tindakan kita bisa menjadi penginjilan, pengajaran kepada yang lain. Demikian sampai di sini. Lain waktu kita lanjutkan yang ortopraksi dan ortolatria. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba telah selesai berbicara. Kiranya Roh-Mu lah yang berbicara lagi ke dalam hati kami masing-masing, sehingga apa yang bisa kami dapatkan hari ini adalah kebenaran-Mu, dan dapat kami aktualisasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kembali ke Pak Hendro. Silakan Pak Hendro. Ya, terima kasih Pak Benris untuk pagi yang indah ini ya. Kita belajar mengenai banyak hal ya. Ortodoksi, hermeneutik, tadi kita belajar banyak. Yang tadinya kita belum pernah tahu, ya sekarang atau pagi hari ini kita belajar apa sih ortodoksi, hermeneutik dan lain sebagainya. Yang setiap Sabtu juga kita belajar tuh, ya firman dan hikmat hermeneutik ya dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh Bapak Samuel Pang itu setiap hari Sabtu. Ya, thank you Pak Benris untuk pagi ini. Dan kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu sebelum kita nanti masuk ke dalam sesi fellowship. Nanti kita mau bertanya-tanya lagi nih mengenai hal ini. Namun sebelumnya saya mohon bantuan Ibu Hera. Shalom, selamat pagi Ibu Hera. Apa kabar? Saya sudah lama nggak melihat Ibu Hera di YWK. Apa kabar Bu? Baik, Pak Hendro. Iya. Kemarin habis ke Surabaya ikut konferensi, jadi seminggu nggak ikutan. Asik juga ya. Oke, Bu Hera mohon bantu pagi hari ini ya doa syafaat, dan mungkin ada yang mau didoakan pagi hari ini boleh raise hand. Saya lihat ada Ibu Christine Kelvin. Ya, Pastor Christine silakan. Oke,
Shalom. Thank you. Thank you Pak Hendro. Shalom. Thank you Pak Bendris, Ibu Hera. Shalom. Baik, mohon doanya, ada titipan doa dari Stefani. Sementara dalam pesawat bersama dengan Pak Edward menuju ke Australia untuk menjenguk anaknya di Sydney yang sudah lebih dahulu berangkat kemarin ya, hari Kamis. Di pesawat jadi nggak bisa ikut Zoom katanya. Hanya bisa WA-an tadi. Jadi mohon doanya supaya sampai dengan selamat di sana, dan yang paling ingin didoakan itu supaya anaknya si Gary itu bisa mendapatkan komunitas yang baik selama bersekolah atau studi di Australia. Yang kedua, saya mohon didoakan besok pagi ini. Saya tadi full banget pelayanan ini sampai belum ganti pakaian. Besok juga pagi-pagi sudah harus pelayanan. Semoga kekuatan selalu Tuhan kasih, dan saya mohon maaf banget kalau nggak bisa lanjut karena saya udah lelah banget. Jadi saya mohon istirahat setelah doa syafaat. Terima kasih. Oke, ya, Pastor Christine nanti nggak bisa ikutan fellowship-nya ya? Oke. Sayang sekali, nanti mungkin sebetulnya Pastor Christine banyak bertanya itu, jadi buat menambah wawasan kita juga ya, ada tambahan dari pertanyaannya Ibu atau Pastor Christine. Oke, ada lagi yang lain yang mau didoakan pagi hari ini? Silahkan. Tidak ada? Haleluya, semua dalam keadaan baik dan sehat. Ya, puji Tuhan Bu Hera, tidak ada yang mau didoakan lagi Bu Hera. Dan nanti doa berkat Pak Bendris bantu ya, doa berkat ya. Silakan Bu Hera. Baik, mari kita bersyafaat buat beberapa teman kita ya. Puji Tuhan. Bapa yang baik, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Bapa kalau pagi hari ini kami boleh masih ada di dalam Zoom, di dalam Facebook, dalam YouTube maupun dalam radio Tuhan untuk mengikuti pembelajaran daripada hamba-Mu Pak Bendris Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sehingga kami boleh mempunyai pengertian yang jelas, boleh mempunyai pengertian juga agar kami boleh bertingkah laku yang jelas dan punya hubungan yang baik dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, agar kami senantiasa Tuhan bisa Tuhan menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu, dan kami boleh mempraktekkan Tuhan isi daripada firman-Mu Tuhan yang membawa kami kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Oh Bapa, tidak habis-habisnya kasih Tuhan selalu melimpah di dalam hidup kami. Pemeliharaan Engkau yang sempurna Tuhan atas kehidupan kami. Untuk kami menjadi kuat Tuhan menghadapi gelombang kehidupan yang kami rasakan secara manusia. Tambah hari, tambah sukar, tambah sulit, tambah membuat kami bingung Tuhan. Tetapi kami boleh kuat dan tetap tegak berdiri karena kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik sehingga kami tidak takut Tuhan dengan apapun juga yang terjadi. Terpuji akan nama-Mu. Bapa yang baik, pagi hari ini kami ingat saudari kami Tuhan, Bu Fani dan Pak Edward yang sedang dalam perjalanan Tuhan, di dalam pesawat Tuhan untuk ke Australia, Sydney Tuhan, menjenguk anaknya Gary. Kiranya Tuhan Yesus Engkau menolong Tuhan di dalam perjalanan mereka, mentibakan dengan selamat Tuhan sampai di tujuannya di Sydney. Berikan cuaca yang baik ya Bapa, sehingga ada ketenangan dalam perjalanan,
ada kenikmatan perjalanan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga tolong urapi mereka sebagai orang tua Tuhan yang menginginkan untuk anaknya mendapatkan teman komunikasi, tempat beribadah yang baik yang akan membawa Tuhan Gary kepada pengenalannya akan Engkau lebih lagi sehingga tidak salah langkah dan tidak salah jalan. Tuhan Yesus, Engkau jagai anakmu Gary ya Bapa, jauhkan daripada teman-teman yang berniat jahat, daripada teman-teman yang tidak baik. Tapi Tuhan Yesus, Engkau pertemukan Tuhan Gary dengan komunitas teman-teman yang baik, yang mengasihi Engkau, yang mempunyai ajaran tentang firman Tuhan, sehingga anak ini boleh bertumbuh Tuhan di dalam pengenalan dengan Engkau Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, sehingga ia tambah dewasa di dalam pengenalannya akan Engkau. Dan Engkau memberkati juga Tuhan agar ia belajar dengan rajin, sehingga apa yang menjadi impian cita-citanya boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, dan Engkau selalu memberkati Tuhan untuk segala kebaikannya. Terpuji dan terpuji akan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang manis, yang selalu membimbing, memimpin, menolong Gary dalam membuat keputusan-keputusan di dalam kehidupannya yang semakin dewasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-Mu Gary di dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan pertolongan serta perlindungan. Haleluya. Bapa, Engkau juga selalu memberkati Bu Christine dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan kemampuan Tuhan sampai dengan hari ini Tuhan. Walaupun secara jasmani beliau lelah Tuhan, tetapi secara roh beliau kuat karena ada Engkau yang selalu menopang. Juga Engkau selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan menambahkan wawasan Tuhan, agar ia boleh menjadi pelayan-Mu yang handal, boleh banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Dan banyak orang menjadi percaya karena Yesus yang disembah adalah yang luar biasa, yang sangat baik, dan Allah yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terlebih Tuhan, jalan yang menuju keselamatan hanya ada di dalam Engkau saja. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati selalu Tuhan Bu Christine, dan saat ini beliau mau istirahat Tuhan, biarlah segala kelelahannya Engkau angkat Tuhan selama beliau beristirahat, sehingga pagi nanti Tuhan beliau bisa bangun kembali dengan tubuh yang sehat, yang kuat, yang segar, yang fresh Tuhan, dan kembali bisa melayani akan pekerjaan-Mu di daerahnya itu di Perancis. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan hamba-Mu Tuhan, Ibu Christine hanya di dalam tangan kuasa perlindungan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, tak habis-habisnya Bapa kami memohon kepadamu, kiranya Engkau selalu memberkati, Engkau selalu mengurapi, Engkau selalu memberikan hikmat, akal budi, bijaksana Tuhan kepada Tuhan para pengurus daripada GWG ini, yaitu Pak Hendra Tuhan, Pak Hendro, Pak Nolvin Tuhan, Pak Rama, Pak Bobi dan Bu Lisa. Tuhan Yesus, kami mohon urapan-Mu senantiasa baru atas mereka. Tuhan, beri mereka senantiasa perlindungan, kasih sayang, pertolongan, dan berkat kecukupan selalu Engkau limpahkan buat mereka. Kesehatan yang selalu prima. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Jauhkan Tuhan mereka dan keluarga dari segala petaka bahaya apapun Tuhan, dan gangguan daripada iblis Tuhan Yesus.
Engkau tutup bungkus pagari selalu dengan kuasa Roh Kudus. Mampukan mereka untuk selalu Tuhan bisa melayani Tuhan di dalam GWG dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Kami percayakan Tuhan anak-anak-Mu, hamba-hambamu ini Tuhan, ke dalam tangan kasih Tuhan. Kasih sayang dan pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, urapi mereka untuk selalu bersatu, saling terjalin di dalam komunikasi, saling terjalin di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu ini di dalam tangan kasih Tuhan dan ikat persaudaraan kasih mereka Tuhan yang tidak pernah putus, karena ada kasih Tuhan yang mengikat mereka. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati, mengurapi Tuhan di dalam setiap pelayanan mereka, di dalam setiap pekerjaan mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam kehidupan anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami juga berdoa buat setiap kami yang ikut di dalam GWG ini Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan tolong kami Tuhan. Di dalam melewati hari-hari kami, di dalam melewati kehidupan kami. Tuhan sertai, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan yang memberi kami kesehatan, Tuhan yang mengurapi kami dengan hikmat marifat, Tuhan yang menolong kami untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu, Tuhan yang memberikan Tuhan senantiasa hati yang baik, pikiran yang baik, hidup yang baik Tuhan, yang senantiasa berkenan kepada Engkau dan senantiasa bisa membuat Tuhan Engkau tersenyum. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa juga untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kalau sampai dengan hari ini Tuhan Yesus, kami masih boleh semua baik-baik saja. Boleh semua terkendali Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena kasih Tuhan, cinta Tuhan ada untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapilah Tuhan para pemimpin kami Tuhan, yaitu Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, serta para menteri kabinet yang bertugas. Tuhan Yesus urapi mereka, tolong mereka untuk selalu Tuhan hidup takut akan Tuhan, dalam melakukan segala Tuhan peraturan, ada hikmat marifat Tuhan menyertai mereka, sehingga semua boleh menjadi baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kasih sayang Tuhan selalu menolong. Terpuji akan nama-Mu. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Ampuni Tuhan bangsa kami yang mungkin bebal, yang mungkin Tuhan tidak taat kepadamu. Tapi kami mohon Tuhan pengampunan atas bangsa kami Tuhan, yang membuat hati Tuhan kecewa. Biarlah Tuhan ingatkan kami selalu untuk selalu Tuhan hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiranya Engkau selalu memberkati kami semua dengan cinta kasih-Mu, dengan pertolongan-Mu, dengan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiranya Engkau menolong kami semua hidup sesuai dengan firman-Mu. Terpuji akan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa permohonan dan ucapan syukur kami ini. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Saudara, doa berkatnya biar saya aja yang doa berkat.
Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada saudara dan saya dan memberikan kepada saudara dan saya kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Diberkatilah keluarga saudara dan saya, diberkatilah kesehatan saudara dan saya, diberkatilah kehidupan keluarga, anak, cucu, mantu, semuanya saudara dan saya, dan diberkatilah pekerjaan serta usaha saudara dan saya sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya, semua yang percaya mari kita katakan amin. Ya, terima kasih kepada Bu Hera, dan Sama-sama. kita masuk ke dalam sesi fellowship ya. Pak Benris sudah tetap masih bersama kita sampai jam 7 pagi, dan pagi hari ini sebetulnya saya mau minta tolong kepada Ibu atau Pastor Christine sebetulnya untuk membantu. Tapi Pastor Christine karena tidak bisa, ya besok next time saya akan meminta bantuan kembali kepada Pastor Christian.